Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Kristin. Nah adik-adik, kakak bawa apa ini? Ada yang tahu nggak? Ini apa? Iya, ini daun palem. Iya. Lah, karena minggu ini kita peringati sebagai Minggu Palma, di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai. Nah, kemudian orang-orang menggambarkan bajunya adik-adik sambil mengibarkan daun palem, sambil berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Nah, orang-orang Yerusalem pada senang adik-adik karena Tuhan Yesus datang adik-adik. Nah, tapi beberapa hari kemudian adik-adik, Tuhan Yesus disalib. Nah, ayo adik-adik sekarang kita menyanyikan Yesus disalib karena cintanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami ya, sehingga kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dan juga berkati Bu Rini yang akan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, wah senang sekali pagi hari ini Kak Rini bisa menemani kalian di Minggu Ceria untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tapi kakak nggak sendiri loh, ada teman-teman kalian, Ciara, Puan,
Nanda, Romi. Ayo sapa dulu teman-temannya yang di rumah. Hai. Nah, adik-adik yang di rumah juga sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Dan temanya adalah Tuhan Yesus disalibkan. Dasar firman-Nya dari Markus 15 ayat 20b sampai 41. Baik adik-adik, kita sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan pagi ini. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Sudah bersama-sama kita menyaksikan film cerita firman Tuhan minggu ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu selama hidupnya melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik ingat kan? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberikan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi kenapa ya imam-imam kepala dan prajurit-prajurit Romawi tetap menangkap Tuhan Yesus dan harus disalibkan? Nah adik-adik, semua itu karena Tuhan Yesus begitu mencintai kita anak-anaknya, sehingga dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adik,
kita harus selalu bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela mati disalibkan untuk memberi keselamatan bagi kita semua. Adik-adik, sekarang ini adik-adik kan tidak bisa keluar rumah, tetap tinggal di rumah, belajar di rumah. Tapi kita tetap harus mengucap syukur. Semua yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama kita. Dia akan menjagai, dia akan memberi kesehatan, dia akan melindungi, dan senantiasa kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus kuasanya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Jadi adik-adik, kita harus tetap mengucap syukur dan semakin rajin membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga, sehingga dalam segala keadaan Tuhan Yesus selalu ada di hidup kita. Baik adik-adik, nah setelah mendengar firman Tuhan, kita sama-sama akan melakukan apa ya? Aktivitas. Ya, baiklah adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya aktivitas. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nama aktivitasnya adalah sidik jari salib. Apa aja bahan-bahannya? Ini dia bahan-bahannya. Kertas, pensil, penggaris, cat air, warna apa aja terserah ya, bebas, dan piring. Gimana caranya? Lihat ya. Sekarang pertama-tama kita gambar dulu ya salibnya. Sekarang gambar salibnya udah jadi. Yang ini punya Marcelis, yang ini punya Mesya. Sekarang yuk kita warnai dengan menggunakan cat air. Warnainya pakai jari-jari aja ya, nggak usah pakai kuas. Sekarang kita warnai yuk. Oke, ini warnanya. Sekarang kita mulai. Sekarang sidik jari salibnya sudah jadi. Ini guys hasilnya. Setelah ini coba dilakukan ya. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa untuk merapikan semua barang-barang yang sudah digunakan tadi. Dan jangan lupa cuci tangan yang benar. Oke. Sampai sini kita mau cuci tangan. Bye. Terima kasih. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang.
sudah memuji Tuhan. Terus apa lagi? Sudah mendengarkan cerita. Nah, apalagi ya, sudah aktivitas. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, mata ditutup, tangan dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan buat kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita, dan kami juga sudah beraktivitas. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk senantiasa saling mengasihi sesama kami. Seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Dengan rela Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.